Wahai jiwa pilihan, izinkan aku bertanya dengan ketulusan yang lahir dari kedalaman roh. Pernahkah engkau merenung, mengapa Tuhan tidak serta-merta menghentikanmu ketika engkau tergelincir ke dalam dosa? Mengapa? Meski doa dan permohonan kekuatan telah kau panjatkan, langkahmu tetap sempat goyah. Mengapa Ia membiarkan engkau terjatuh ke dalam hal-hal yang telah kau sumpahi tak akan kau ulangi? Pesan ini bukan untuk semua orang. Jika hatimu bukanlah hati yang dipanggil secara khusus, kau boleh menutup lembar ini sekarang juga. Namun bila engkau adalah salah satu yang terpilih, dengarkan dengan penuh kesadaran. Sebab firman ilahi ini hadir tepat pada saat yang ditentukan. Tuhan berbisik, "Aku mengizinkannya, karena bahkan dosamu adalah bagian dari proses pembelajaranmu." Inilah kebenaran yang tak mudah diterima, namun sungguh diperlukan. Melalui kunjungan malaikat, mimpi yang bernubuat dan perjumpaan rohani, Dia menyingkapkan bahwa tak ada satupun perjalananmu yang sia-sia, bahkan kegagalan sekalipun. Dosa-dosamu bukanlah tanda penolakan. Justru itulah alat untuk meruntuhkan kesombongan, menanamkan belas kasih, merendahkan hati, dan mempersiapkanmu bagi tujuan yang lebih agung. Engkau hadir di sini bukan kebetulan. Kau hadir karena Tuhan ingin engkau mengerti mengapa Ia mengizinkan hal-hal tertentu terjadi dalam hidupmu. Sabda ini akan melepaskan belenggu, menajamkan kesadaran, dan meneguhkan imanmu. Jika hatimu meresapi pesan ini, berikan tanda pengakuan seolah berkata, "Aku telah ditebus." Sebelum kita menyelami alasan mengapa Tuhan membiarkan engkau jatuh ke dalam dosa, kita harus mengerti terlebih dahulu makna sejati dari predikat terpilih. Menjadi terpilih bukanlah perkara kesempurnaan, melainkan tentang dipisahkan dari kebiasaan duniawi. Dimeteraikan untuk sebuah tugas ilahi yang bernilai kekekalan. Dari pandangan luar, orang mungkin mengira dirimu biasa saja. Namun di alam roh, namamu telah dikenal. Langit menyebutmu dengan hormat dan kegelapan gentar mendengar namamu. Keunikan panggilan ini membuat jalan hidupmu tak mungkin sama dengan yang lain. Engkau tidak diciptakan untuk larut dalam arus. Langkahmu berbeda, perjuanganmu tak serupa, dan kemenanganmu akan bercahaya dengan cara yang tak dapat disamakan. Karena itulah perjalananmu terasa lebih berat. Kau memanggul misi yang menuntut pemurnian, dan pemurnian selalu hadir bersama api. Mereka yang terpilih hidup dalam pengawasan rohani yang terus-menerus. Kunjungan malaikat bukanlah hal asing. Itu kebutuhan. Mimpi-mimpi bernubuat kadang datang sejak engkau kanak-kanak, memberi sekilas bayangan tentang takdirmu. Pertemuan rohani membentuk pandanganmu, mengajarkan pelajaran yang tak semua orang alami. Semua itu bukan kebetulan, melainkan pesan surgawi yang mengingatkan bahwa engkau memang dipilih. Namun panggilan ini disertai kedisiplinan. Tuhan tidak memperlakukanmu seperti Ia memperlakukan orang lain. Ada yang dapat berbuat salah dan tampak lolos begitu saja. Tetapi ketika engkau menyimpang, konsekuensi datang seketika. Itu bukan penolakan melainkan tanda pemilihan. Kitab Ibrani menegaskan bahwa Tuhan menegur dan mendidik mereka yang dikasihinya. Maka ketika koreksi datang, itu bukti bahwa engkau adalah anaknya. Perjuanganmu melawan dosa bukan pertanda Ia meninggalkanmu, melainkan bukti bahwa Ia sedang membentukmu. Yang terpilih tidak kebal dari godaan, bahkan seringkali godaan itu lebih kuat, sebab musuh mengenal takdirmu. Kegelapan tak akan melawan sesuatu yang tak berarti. Jika engkau mengalami siklus pergumulan yang berulang, itu bukan tanda kelemahan, melainkan karena keberadaanmu mengancam kerajaan gelap. Mimpi-mimpi bernubuat, kunjungan malaikat, pesan ilahi, semuanya menegaskan identitasmu sebagai ancaman bagi kejahatan. Karena itu pula, pertempuranmu terasa lebih dahsyat. Namun ketahuilah, kelemahanmu tidak membatalkan panggilanmu. Justru di dalam kelemahan itu, kuasa Tuhan nyata. Rasul Paulus pernah berkata, "Kekuatannya sempurna dalam kelemahanku." Dosa-dosamu tak menghapus tujuan ilahi, justru menyingkapkan kemurahannya. Setiap kali engkau jatuh dan bangkit kembali, surga bersaksi bahwa kasih karunia itu nyata. Hidupmu sendiri menjadi khotbah hidup tentang penebusan.
Bagian lain dari panggilan sebagai yang terpilih adalah kesediaan untuk berjalan dalam kesendirian. Engkau tak bisa berjalan dengan semua orang, tak bisa mengikuti kerumunan. Seringkali Tuhan menarikmu menjauh, memisahkan dari pergaulan, dan menuntunmu melewati musim sunyi bagaikan padang belantara. Di sanalah panggilanmu dimurnikan, fokusmu diteguhkan. Dalam sepi itu, mimpi profetis semakin kerap datang, dan perjumpaan rohani semakin dalam. Kunjungan malaikat adalah pengingat halus bahwa meski kau merasa berjalan sendirian, sesungguhnya tak pernah ada ruang sepi yang benar-benar kosong. Itu bukan hukuman, melainkan bagian sakral dari perjalanan yang telah dipilihkan. Menjadi insan terpilih berarti memikul pengaruh yang sering tak tampak di mata manusia. Setiap kata yang terucap membawa bobot. Setiap gerak yang tampak biasa pun mampu menyalakan ilham pada jiwa lain tanpa kau sadari. Itulah sebabnya jalan hidupmu begitu dijaga dengan penuh kesengajaan. Andaikan Tuhan membiarkanmu hidup semaunya, banyak yang akan tersandung meniru langkahmu. Maka ketika Ia menegur dan menata, itu bukan semata demi dirimu, melainkan juga demi semua yang terhubung dengan takdirmu. Terimalah kenyataan luhur ini. Menjadi pilihan Sang Ilahi berarti rela ditempa. Emas takkan bersinar tanpa api. Berlian takkan memancarkan cahaya tanpa tekanan yang dahsyat. Hidupmu terasa penuh desakan karena kebesaran tengah dibentuk di dalamnya. Api ujian, pertarungan melawan dosa, dan segala pergumulan bukanlah sia-sia. Semua itu sedang mengukir dirimu menjadi wadah sesuai rancangan surgawi sejak awal. Jangan pernah membenci perjalananmu. Jangan mengira Tuhan meninggalkanmu hanya karena kau belum sempurna. Kesempurnaan bukanlah syarat. Yang diminta hanyalah ketaatan, kerendahan hati, dan kemauan untuk terus melangkah. Setiap kali terjatuh, sesungguhnya kau diajak semakin dalam bersandar padanya. Inilah hakikat sejati dari panggilan sebagai yang terpilih. Ingatlah selalu, jati dirimu aman dalam genggamannya, takdirmu tetap utuh. Dan seluruh kisahmu termasuk jatuh bangun serta dosa, masih berada di bawah kendali ilahi. Langit telah menulis ceritamu. Tak satu pun kesalahan mampu menghapus apa yang telah digariskan. Mengapa Tuhan mengizinkan dosa hadir dalam perjalananmu? Disinilah wahyu itu bertambah dalam. Kau mungkin pernah berbisik, "Mengapa engkau membiarkan aku jatuh? Mengapa engkau tidak menahan ketika aku memohon kekuatan?" Jawabannya bukan karena Ia meninggalkanmu, melainkan karena ada maksud yang lebih tinggi. Dosa yang diizinkan bukan untuk menghancurkan tetapi untuk memurnikan. Pertama, agar kau belajar rendah hati. Mereka yang dipilih kerap diberi wewenang besar. Ketika Tuhan meninggikanmu, Ia tak menghendaki kesombongan menodai rohmu. Kegagalan menundukkan hati, mengingatkan bahwa kekuatanmu bukan milikmu sendiri. Tanpa kerendahan kuasa bisa menjadi bahaya. Kedua, untuk menanamkan belas kasih. Bagaimana engkau bisa menolong jiwa yang patah bila tak pernah merasakan retak? Bagaimana dapat menuturkan pengampunan bila tak mengenal beban kesalahan? Saat kau tergelincir, kau merasakan sendiri perihnya jatuh. Luka itu membentukmu menjadi guru, penuntun, penyembuh yang mampu merangkul tanpa menghakimi. Ketiga, agar kau sepenuhnya bergantung pada kasih karunia. Banyak orang merasa mampu berjalan sendiri, tetapi mereka yang terpilih tahu segalanya hanyalah anugerah. Setiap kejatuhan membuatmu kembali berlari ke hadirat-Nya. Setiap dosa menjadi tanda bahwa rahmat-Nya jauh melampaui kelemahanmu. Ketergantungan inilah yang menopang panggilanmu, agar engkau tak lebih percaya pada dirimu sendiri daripada pada Tuhan. Keempat, untuk memutus lingkar kesalehan palsu. Jika kau tak pernah tersandung, mungkin kau akan memandang rendah orang lain, mengira kekudusan adalah hasil usahamu sendiri, bukan hadiah darinya. Dengan membiarkanmu melihat rapuhnya dirimu, Tuhan melindungimu dari kesombongan. Kau pun sadar keselamatan bukan hasil jerih payah, melainkan pemberian murni. Kesadaran ini membuatmu sanggup mengangkat orang lain dari rasa malu dengan kebenaran, bukan dengan hukuman. Kelima, sebagai pelatihan dalam medan peperangan rohani. Setiap kali kau jatuh lalu bangkit, kebijaksanaan rohanimu bertambah. Kau mulai mengenali siasat musuh,
belajar di mana godaan bersembunyi, bagaimana pertempuran berlangsung, dan cara menjaga kemenangan. Tanpa pelajaran ini kau takkan siap menuntun orang lain. Tuhan mengizinkan pertempuran karena Ia sedang membentukmu menjadi prajurit yang sulit ditipu. Sadari, segala dosa yang pernah terjadi tak mengejutkan Tuhan. Ia telah menghitungnya sejak semula, sama seperti Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali namun dipulihkan. Untuk memimpin, musuh berusaha menenggelamkanmu dalam rasa bersalah, namun Sang Pencipta justru menata setiap kejatuhan sebagai panggung untuk pertumbuhan. Apa yang semula dirancang untuk meruntuhkan, Ia ubah menjadi pelatihan. Apa yang dianggap akan menyingkirkanmu, justru menjadi bekal pengukuhan. Itulah sebabnya meski pernah tergelincir, kerap ada bisikan halus yang menggugah rohmu. Seperti suara lembut yang meyakinkan, engkau tetap milikku. Tarikan lembut untuk kembali berdoa, membaca firman memuliakannya, adalah bukti panggilan yang tak bisa dihapus. Andai engkau bukan yang terpilih, rasa rindu untuk kembali tak akan mengejarmu. Namun karena engkau memang dipilih, bahkan di tengah dosa pun, Tuhan tak akan membiarkanmu diam sampai engkau pulang ke hadirat-Nya. Jangan salah menafsirkan perjalanan ini. Dosa bukanlah izin untuk hidup sembrono, melainkan bagian dari proses pendewasaan. Tuhan tidak mendorongmu untuk bertindak ceroboh. Ia justru menyingkap alasan mengapa beberapa jatuh dibiarkan terjadi. Setiap kejatuhan membawa pelajaran yang kelak akan sangat dibutuhkan. Kerendahan hati, welas asih, ketergantungan padanya, kebijaksanaan, dan kisah kesaksian yang menguatkan. Wahai jiwa yang terpilih, biarkan kebenaran ini meresap dalam batinmu. Dosamu bukan penutup jalan, melainkan ruang belajar. Mereka adalah medan latihan. Bukti bahwa Tuhan masih menempa dirimu untuk sesuatu yang lebih agung. Jangan tenggelam dalam malu, bangkitlah dalam iman. Jika firman ini menyentuh hatimu, ucapkan dalam sanubari, Aku ditebus, aku diliputi anugerah. Sebab inilah kebenaran sejatinya. Engkau mungkin jatuh tetapi tetap terpilih, dan bahkan kesalahanmu dipakai Tuhan untuk mempersiapkan kemuliaan. Dosa menjadi guru rohani. Kini engkau memahami mengapa Tuhan mengizinkan beberapa luka perjalanan, setiap kelemahan, setiap keterpurukan, membawa hikmah yang tak akan ditemukan dalam buku, khotbah ataupun ruang kelas manapun. Bagi yang dipanggil, dosa berperan sebagai pengajar batin, menyingkap rahasia yang menata takdirmu. Pelajaran pertama, kesadaran akan kelemahan. Mereka yang dipilih ditentukan untuk memegang otoritas rohani. Namun kuasa tanpa kesadaran diri adalah bahaya. Saat jatuh engkau diingatkan bahwa kekuatanmu terbatas. Kesadaran ini menundukkan hati, mengajarkan untuk bersandar penuh pada Roh Allah. Tanpanya, kesombongan akan membutakan. Pelajaran kedua, kuasa pertobatan. Ketika seorang terpilih tergelincir, teguran ilahi menembus dalam, bukan sebagai vonis tetapi sebagai panggilan pulang. Pertobatan lebih dari sekadar kata maaf. Ia adalah perjumpaan kudus saat rasa bersalah ditukar dengan kasih karunia. Setiap kali engkau bertobat tulus, engkau memahami betapa dalam kasih-Nya, dan imanmu menjadi tak tergoyahkan. Pelajaran ketiga, bahaya kompromi. Banyak dosa muncul dari keputusan kecil yang diabaikan. Melalui kejatuhan, Tuhan melatih kepekaanmu pada tanda bahaya, mimpi profetik dan bisikan malaikat yang memperingatkan sebelum jebakan dipasang. Setiap pengalaman pahit menajamkan kebijaksanaan, membuatmu mampu mengenali godaan sebagai strategi untuk menunda panggilan hidupmu. Pelajaran keempat, belas kasih pada sesama. Siapa yang pernah jatuh mengerti beban rasa malu dan sesal. Pengalaman itu melembutkan hati, membuatmu ramah kepada mereka yang juga berjuang. Bukan menghakimi, melainkan menuntun. Bukan menghukum, melainkan menguatkan. Tak heran banyak pelayan Tuhan yang paling berpengaruh adalah mereka yang pernah terpuruk, karena dari sana mereka belajar rahmat sejati. Pelajaran kelima, realitas peperangan rohani. Dosa tidak sekadar kelemahan pribadi, ia menyingkap sengitnya pertarungan jiwa. Setiap kali engkau jatuh,
Engkau melihat bagaimana musuh merancang strategi. Kesadaran ini memperlengkapi untuk berperang lebih gigih, menajamkan daya bedakan, dan membangkitkan kewaspadaan dalam doa. Tanpa mengalami pertempuran langsung, tak mungkin engkau menguasai seni kemenangan. Pernahkah kau rasakan, setelah terjatuh mimpi rohanimu makin tajam, pesan ilahi kian lantang, kehadiran malaikat terasa dekat? Itu bukan kebetulan, melainkan pengajaran dari surga. Kegagalan tidak mendiskualifikasi, justru menjadi ruang kuliah jiwa, tempat Tuhan mencurahkan hikmah ke dalam rohmu. Pelajaran lain, keaslian diri. Yang terpilih tidak dipanggil untuk memakai topeng. Dosa menanggalkan ilusi kesempurnaan, memaksa kita jujur pada diri, pada Tuhan, dan pada sesama. Kejujuran ini memikat, sebab ia menarik orang pada kebenaran. Saat engkau mengakui kelemahan dan bersaksi tentang pemulihan, banyak hati percaya bahwa mereka pun bisa bangkit. Dosa pun mengajarkan nilai anugerah. Sebelum gagal, rahmat hanya sekadar konsep. Namun ketika jatuh dan merasakan tangan Tuhan tetap menopang, anugerah menjadi kenyataan. Pelajaran ini mengubah segalanya. Engkau berhenti hidup demi persetujuan manusia, dan mulai hidup dari rasa syukur. Rahmat memampukanmu berjalan dalam kebebasan, bukan ketakutan. Akhirnya, dosa menumbuhkan daya tahan. Setiap kali engkau bangkit, jiwamu mengeras dalam keteguhan. Engkau belajar bertahan, menolak menyerah, menyadari bahwa kegagalan bukan akhir. Ketabahan inilah yang menuntunmu melewati ujian-ujian mendatang, mengubah luka menjadi senjata melawan musuh. Wahai jiwa terpilih, pandanglah setiap dosa melalui kacamata ini. Mereka bukan identitasmu, melainkan pendidik rohanimu. Mereka membentuk, menempa, dan mempersiapkanmu untuk kemuliaan yang akan datang. Saat kelak menoleh ke belakang, engkau akan menyadari, bahkan di momen tergelap sekalipun, tersimpan pelajaran tersembunyi yang membentuk dirimu menjadi bejana mulia yang sedang Tuhan ciptakan. Maka, ketika rasa bersalah berusaha menelanmu pada kesempatan berikutnya, ubahlah cara memandang hidupmu. Tanyalah dengan lembut kepada dirimu sendiri, apa pelajaran yang tersembunyi di balik peristiwa ini? Bagaimana pengalaman ini menuntunku semakin dekat kepada Sang Pencipta? Bagaimana kejadian ini kelak menolongku menuntun jiwa-jiwa lain? Ketika pertanyaan itu menjadi doa, dosa kehilangan cengkeramannya dan kebijaksanaan ilahi mengambil alih. Wahai jiwa yang terpilih, peganglah kebenaran ini erat-erat, kesalahanmu tidak memusnahkanmu. Mereka justru mendidikmu, menempamu, mengubahmu menjadi pribadi yang lebih kokoh. Setiap pelajaran adalah langkah yang menuntunmu semakin dekat pada takdir mulia yang telah disiapkan Allah. Salah satu jebakan paling berbahaya bagi mereka yang dipisahkan dan dipanggil khusus adalah bayangan kesempurnaan yang menipu. Dunia menatapmu dengan ekspektasi yang tidak selalu benar. Banyak orang mengira engkau harus selalu suci, tak bercela, dan tidak tergoyahkan. Mereka membayangkan, hanya karena engkau terpilih, engkau takkan pernah goyah, takkan pernah menangis, takkan pernah bergumul melawan godaan. Namun dalam kebijaksanaannya, Allah tidak mengizinkan gambaran semua itu bertahan. Dia mengizinkan sang terpilih sesekali terjatuh. Bukan untuk mempermalukan, melainkan untuk menghancurkan ilusi kesempurnaan palsu. Kesempurnaan palsu menciptakan jarak. Jika orang percaya bahwa engkau tak pernah gagal, mereka akan merasa tak mungkin engkau memahami derita mereka. Mereka mungkin mengagumimu, tetapi enggan mendekat. Mereka bisa menempatkanmu di singgasana kekaguman, tetapi tak pernah mempercayaimu sepenuh hati. Padahal itu bukanlah kehendak Tuhan. Ia menghendaki umat pilihannya ramah didekati, mudah dipahami, dan tulus adanya. Dan tidak ada yang meneguhkan ketulusan seperti luka dan bekas tempaan. Perhatikan kehidupan para utusan yang dipakai Allah secara dahsyat. Musa pernah menjadi pembunuh, Daud jatuh dalam dosa perzinahan, Petrus menyangkal gurunya, Paulus dahulu penganiaya, tak satu pun dari mereka tanpa cela. Namun semuanya terpilih. Justru ketidaksempurnaan mereka menjadikan kesaksian mereka begitu berdaya. Ketika orang melihat cacat mereka,
Di saat yang sama mereka menyaksikan kemurahan Tuhan. Di sanalah kebohongan kesempurnaan palsu runtuh. Wahai yang terpilih, ketika Allah mengizinkanmu terjatuh, Dia tidak sedang menghancurkanmu. Ia sedang merendahkan hatimu, memastikan engkau tidak berlindung di balik topeng. Ia memaksamu berdiri dalam terang kebenaran, bukan bayangan pertunjukan semu. Itulah sebabnya, setelah kesalahan yang paling kelam, engkau kerap mengalami perjumpaan rohani, mimpi profetik yang memurnikan, kehadiran malaikat yang menenangkan, pesan surgawi yang memulihkan. Semua itu adalah cara langit berbisik. Engkau tetap milikku bahkan dalam ketidaksempurnaanmu. Kesempurnaan palsu juga menumbuhkan kesombongan. Ia menipu hati, membuatmu merasa lebih baik daripada sesama, kebal terhadap kelemahan, di atas teguran. Namun dosa memecahkan angan itu. Ia menundukkanmu, mengingatkan bahwa kekudusan bukanlah hasil jerih payahmu, melainkan anugerah murni dari Tuhan. Setiap kejatuhan adalah pelajaran mendalam tentang kerendahan hati. Setiap langkah yang terantuk meruntuhkan kesombongan dan menggantinya dengan ketergantungan kepadanya. Meruntuhkan kesempurnaan palsu pun menumbuhkan belas kasih. Saat engkau tahu pahitnya kegagalan, engkau tak lagi mudah menghakimi mereka yang sedang jatuh. Sebaliknya, engkau merangkul mereka dengan belas kasih. Kata-katamu membawa kesembuhan karena lahir dari pengalaman nyata. Inilah sebabnya banyak orang lebih percaya kepada jiwa-jiwa pilihan yang jujur akan pergumulannya, ketimbang mereka yang berpura-pura tak pernah berdosa. Kejujuran memutus rantai, keterbukaan memberi kebebasan bagi banyak hati. Ingatlah wahai yang terpilih, engkau dipanggil bukan untuk memukau dunia dengan kesempurnaan, melainkan untuk menyentuh hati dengan kebenaran. Kesempurnaan hanya milik Kristus. Peranmu adalah menuntun mata orang kepadanya, bukan kepada dirimu sendiri. Ketika orang lain menyaksikan bahwa bahkan dalam kelemahanmu Tuhan tetap berkarya, kemuliaannya justru semakin nyata. Mereka pun akan berkata dalam hati, jika Allah sanggup menebus dia, maka ia pun sanggup menebusku. Itulah sebabnya kisahmu berharga. Cerita tentang kegagalan yang diampuni adalah pesan surgawi, bahwa rahmat Tuhan jauh melampaui dosa, bahwa tidak ada kesalahan yang berakhir dengan putus asa, bahwa menjadi yang terpilih bukan soal tak bercela, melainkan kesetiaan untuk bangkit kembali. Pahami ini, kesempurnaan palsu adalah penjara yang membuatmu bungkam, memaksamu menyembunyikan pergulatan batin. Tetapi ketika Allah meruntuhkannya, Ia memerdekakanmu, memberimu keberanian untuk mengakui, untuk bersaksi, untuk hidup tanpa topeng. Kebebasan itu menular, orang lain akan melihatnya dan tertarik pada Allah yang sama, yang telah membebaskanmu. Dengarkanlah dengan hati, cacat dan kekuranganmu tidak membatalkan panggilan surgawi. Luka dan bekas tempaanmu bukan aib melainkan bukti. Mereka menjadi tanda bahwa engkau pernah berjalan menembus api dan tetap hidup. Mereka menjadi saksi bahwa kasih karunia itu nyata, bahwa kuasa Allah jauh melampaui dosa. Maka hentikanlah upaya untuk tampak sempurna. Berhentilah mencari kesan semu, rangkul ketulusan. Biarkan orang melihat perjalananmu apa adanya. Ceritakan mimpi-mimpi profetik yang menguatkanmu. Bagikan perjumpaan malaikat yang menegakkanmu setelah jatuh. Sampaikan pesan-pesan ilahi yang mengingatkan tentang harga dirimu di hadapannya. Semua kisah itu bukanlah aib melainkan cahaya. Meruntuhkan kesempurnaan palsu memang perih, tetapi di sanalah letak kebebasan. Dan ketika belenggu itu terpecah, engkau akan melangkah dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Bukan pada dirimu sendiri, melainkan pada Allah. Orang-orang akan menaruh hormat, bukan karena topengmu, melainkan karena ketulusanmu. Sebab ketulusan selalu menaklukkan hati. Ingatlah sekali lagi, wahai jiwa terpilih, Tuhan tidak mencari topeng kesempurnaanmu. Ia mendambakan hati yang berserah. Itulah sebabnya Ia mengizinkan dosa-dosamu, merobohkan citra palsu dan menggantikannya dengan kuasa yang sejati. Begitulah cara Tuhan mengubah dosa menjadi kesaksian hidup. Yang terpilih, dengarkan kebenaran yang musuh tak ingin engkau sadari.
Dosa-dosa yang dulu melahirkan malu dan penyesalan bisa berubah menjadi kesaksian yang membebaskan banyak jiwa. Allah tidak pernah sia-siakan apapun, bahkan kegagalanmu sekalipun. Dia mahir mengubah abu menjadi keindahan, luka menjadi tujuan, dan kesalahan menjadi ladang pelayanan. Apa yang diniatkan musuh untuk menghancurkanmu, akan dipakai Allah sebagai alat untuk meninggikan namamu. Lihatlah kitab suci. Musa pernah membunuh seorang pria dalam amarah, namun Allah memakai dia untuk memimpin dan membebaskan Israel. Daud terjerat perzinahan dan pembunuhan, tetapi akhirnya menulis Mazmur dan dikenal sebagai orang yang hatinya sehati dengan Allah. Petrus menyangkal Yesus 3 kali, namun kemudian kesaksiannya menjadi fondasi jemaat mula-mula. Paulus menganiaya orang Kristen, tetapi masa lalunya menjadi latar bagi pelayanan kasih karunia yang tak terukur. Mereka semua yang terpilih membawa noda manusiawi, namun Allah mengubah noda itu menjadi kesaksian yang mengguncang generasi. Yang terpilih kisahmu akan serupa. Yang paling kau sesali jatuh yang ingin kau hapus dari ingatan, akan menjadi bagian dari pesan yang Allah percayakan untuk kau sampaikan. Mimpi-mimpi profetik tentang pemulihan, kunjungan malaikat yang menghiburmu, pesan-pesan ilahi tentang pengampunan, semua momen itu akan memberimu kuasa untuk menghembuskan kehidupan ke dalam orang lain. Orang akan mendengar karena kau tak berbicara sekadar teori, kau bicara dari pengalaman. Karena itulah musuh menyerang orang-orang terpilih dengan begitu ganas. Ia tahu, saat kau bangkit dari dosa, kesaksianmu membawa kuasa. Ia tahu ketika engkau berbicara tentang rahmat Allah belenggu akan patah, maka ia berusaha menenggelamkanmu dalam rasa bersalah, supaya kau tak pernah membagikan kisahmu. Tetapi Allah berkata, bangkitlah, bersuara, berikan kesaksianmu. Kesaksianmu bukan hanya untuk dirimu sendiri, ia untuk mereka yang ditugaskan menerima suaramu. Seseorang menunggu mendengar bagaimana kau bertahan. Seseorang menunggu untuk tahu bagaimana Allah menarikmu keluar. Jatuhmu menjadi harapan mereka. Luka-lukamu menjadi jalan. Yang terpilih, mungkin kau mengira dosa-dosamu mendiskualifikasimu. Padahal sejatinya dosa-dosa itu yang mempersiapkanmu untuk misi tertentu. Hanya orang yang berjalan melewati gelap yang bisa menuntun orang lain menuju terang. Hanya yang telah merasakan kegagalan yang mampu berbicara tentang kemenangan sejati. Hanya yang jatuh dapat menjadi saksi kuasa untuk bangkit kembali. Karena itu jangan menyembunyikan kisahmu. Mimpi-mimpi profetik yang datang di masa paling rendahmu. Pertemuan-pertemuan malaikat yang mengangkat jiwamu. Bisikan ilahi yang berkata engkau telah diampuni. Semua itu bukan sekadar kenang-kenangan pribadi. Mereka adalah kesaksian. Mereka adalah alat untuk membangun iman orang lain. Sekarang renungkan musim-musim yang dulu kau anggap sia-sia. Lihat pola-pola dosa yang dulu menguasaimu. Sekarang perhatikan kekuatan yang telah kau peroleh. Hikmat yang kau kumpulkan dan belas kasihan yang kau bawa. Itulah transformasi. Itulah kesaksian. Yang terpilih, kesaksianmu akan mengejutkan banyak orang. Mereka yang pernah melihatmu di titik terendah tidak akan mengerti bagaimana Allah mengangkatmu setinggi itu. Mereka yang menertawakanmu atas kegagalan akan menyaksikan engkau berkhotbah tentang kebebasan. Itulah indahnya pemulihan Allah. Ia memakai hal yang dimaksudkan untuk menguburmu sebagai panggung untuk mengumandangkan kemuliaannya. Jika engkau siap mengubah masa lalu menjadi kuasa, nyatakan sekarang. Tulis testimoni atau tujuh di kolom komentar. Ucapkan itu dalam iman. Kisahmu bukan lagi luka tersembunyi. Ia adalah senjata. Ingatlah ini. Allah mengizinkan dosa-dosamu bukan untuk memusnahkanmu, melainkan untuk mempersiapkanmu. Dan ketika engkau bangkit, kesaksianmu akan mengguncang dunia. Mimpi-mimpi profetik setelah jatuh. Yang terpilih, perhatikan bagaimana mimpi-mimpimu kerap menjadi lebih tajam setelah kejatuhan. Seringkali, dalam musim paling rendah ketika beban rasa bersalah berat dan rasa malu berusaha menenggelamkanmu, Allah memilih untuk berbicara lebih jelas. Mimpi profetik adalah salah satu tanda kuat bahwa dosa-dosamu tak memutuskan relasimu dengan sorga. Sebaliknya mereka membuktikan bahwa Allah masih membimbingmu,
masih mempersiapkanmu, dan tetap setia pada perjalananmu. Mimpi-mimpi setelah dosa sering dipenuhi simbolisme rohani yang kuat. Mungkin engkau melihat dirimu dicuci oleh air, mengenakan pakaian baru, melintas pintu-pintu yang terbuka atau bangkit dari dalam jurang. Bukan kebetulan jika itu terjadi, itu pesan ilahi. Allah memakai mimpi-mimpi profetik itu untuk menyingkap pengampunannya dan mengingatkanmu bahwa kegagalan bukanlah akhir. Kadang mimpi menunjukkan pertempuran, ular, badai, atau musuh yang mengejar. Itu juga perjumpaan rohani. Sorga menyingkapkan peperangan di balik dosa. Mimpi-mimpi ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mempersiapkan. Mereka memperlihatkan strategi musuh dan mengajarkan bagaimana berdoa. Orang-orang terpilih sering menjadi perantara doa karena mimpi-mimpi mereka menyingkap apa yang tak mampu dilihat orang lain. Setelah dosa, Allah sering mengirim mimpi-mimpi pembersihan. Engkau mungkin bermimpi tentang hujan, sungai, atau pakaian putih. Itu adalah pengalaman rohani pemulihan. Pengakuan bahwa engkau telah dicuci, dimurnikan, dan dipulihkan. Engkau mungkin terbangun dengan air mata. Biarkan air mata itu menjadi pembersihan jiwa. Sorga meyakinkanmu bahwa kesalahanmu tidak menghapus panggilanmu. Mimpi profetik juga datang sebagai koreksi. Kadang engkau bermimpi mengulang tindakan yang sama, terlewatkan sebuah pintu keluar, atau berputar di tempat yang sama. Mimpi-mimpi itu adalah peringatan ilahi. Mereka menyingkap pola dosa yang ingin Allah hentikan dalam hidupmu. Bukan untuk menghakimi, tetapi sebagai rahmat supaya kau tidak lagi jatuh ke dalam lingkaran yang sama. Allah memberikan mimpi-mimpi ini kepada orang-orang terpilih karena Ia percaya mereka akan mendengar. Ada juga mimpi-mimpi tentang peninggian. Banyak yang bersaksi bahwa setelah bertobat mereka bermimpi terbang, memanjat gunung, atau berdiri di hadapan kerumunan. Itu bukan fantasi kosong. Itu janji rohani. Allah sedang memperlihatkan masa depan yang masih Ia niatkan untukmu. Ia menyatakan, aku belum selesai denganmu. Takdirmu tetap utuh, yang terpilih. Perhatikan waktu munculnya mimpi-mimpi ini. Seringkali datang setelah engkau jatuh, bertobat, dan bertanya-tanya apakah Allah masih menyertaimu. Inilah saat-saat Tuhan berbicara paling nyaring, melalui mimpi. Ia meyakinkanmu bahwa dosamu tak pernah mampu membungkam suaranya. Minyak nubuat yang melekat padamu tetap hidup. Kunjungan malaikat pun sering muncul lewat mimpi di masa-masa seperti ini. Seorang malaikat mungkin datang untuk menghiburmu, menyampaikan pesan atau sekadar berdiri di sisimu. Itu adalah bukti dari surga bahwa engkau tidak ditinggalkan. Yang terpilih, pengalaman ini sering dialami karena panggilanmu membutuhkan penguatan yang terus-menerus. Kadang mimpi nubuat datang secara berulang. Ketika Allah ingin agar engkau sungguh-sungguh mengerti, Ia mungkin memperlihatkan gambaran yang sama 2 atau 3 kali. Itulah tanda pengukuhan. Perhatikan, catat, doakan maknanya. Ini bukan sekadar mimpi biasa. Ini adalah petunjuk untuk perjalananmu. Mimpi juga menyingkap identitas. Setelah dosa ada kalanya keraguan merayap. Benarkah aku terpilih? Namun mimpi-mimpi nubuat mengingatkan siapa dirimu. Mereka memperlihatkanmu memimpin, menyembuhkan, mengajar, atau berdiri dalam otoritas. Tuhan memakai mimpi untuk mengingatkan peranmu dalam rencananya. Ketika rasa bersalah mencoba membungkam, rohmu bersaksi melalui mimpi bahwa engkau memang terpilih. Yang terpilih, jangan pernah mengabaikan pesan ilahi ini. Simpan buku catatan mimpi. Tuliskan setiap detail. Doakan supaya diberikan tafsiran. Seringkali Allah menyembunyikan makna dalam simbol. Kunci, pintu, angka, binatang, warna. Masing-masing membawa bobot rohani. Dengan waktu dan doa, pola-pola itu akan muncul dan engkau akan melihat bahwa sepanjang jalan Tuhan yang menuntunmu. Jika kau membaca ini dan baru-baru ini bermimpi tentang pembersihan, kenaikan atau pemulihan, berbahagialah. Mimpi itu bukan kebetulan, itu adalah nubuat. Surga memberitahumu bahwa musim berikutnya akan lebih bercahaya. Dosa mungkin menunda langkahmu, tetapi ia tidak memusnahkanmu. Tulis dreamer atau patna-patmat di bawah sebagai tanda. Apabila kau merasakan Allah berbicara lewat mimpimu,
Ini konfirmasimu bahwa perjumpaan nubuat itu nyata dalam hidupmu. Yang terpilih, pahami ini. Mimpi nubuat setelah dosa adalah anugerah belas kasihan. Mereka mengingatkan bahwa Allah masih berbicara, masih menuntun dan masih menyebut. Yang terpilih, rasa bersalah adalah salah satu beban terberat yang bisa kau pikul. Setelah berbuat salah, aib mencoba membujuk bahwa kau tak lagi layak, bahwa Allah meninggalkanmu, bahwa panggilanmu telah dihapus. Namun itu semua dusta musuh. Kenyataannya, musim-musim rasa bersalah sering menjadi saat ketika surga merapat lebih dekat. Disinilah kunjungan malaikat berlipat. Tuhan tidak membiarkan murid-murid pilihannya tenggelam dalam penyesalan. Ia mengirim pertolongan, penghiburan dan petunjuk melalui malaikatnya. Ingatlah Elia, lelah dan remuk. Ia duduk di bawah pohon, bahkan meminta Tuhan mengambil nyawanya, merasa gagal seolah misinya berakhir. Lalu malaikat datang menyentuhnya dan berkata, "Bangunlah dan makanlah." Kunjungan itu memberi kekuatan untuk meneruskan. Yang terpilih, ceritamu memantulkan kisah itu. Ketika engkau merasa menyerah di bawah beban rasa bersalah, malaikat-malaikat dikirim untuk menguatkanmu. Kunjungan mereka sering lembut. Sebuah damai yang tak terjelaskan turun ketika pikiranmu berkecamuk. Mimpi-mimpi nubuat yang berisi kata-kata penyemangat atau kehadiran yang kau rasakan di sampingmu saat berdoa. Ini bukan kebetulan. Ini perjumpaan rohani yang mengingatkan bahwa engkau tidak sendirian. Mengapa Tuhan membiarkan malaikat muncul di musim-musim rasa bersalah? Karena Ia tahu aib menghancurkan, mengisolasi, membisikkan dusta, mengatakan bahwa kau tidak lagi layak. Malaikat datang untuk menentang dusta-dusta itu. Mereka membawa pesan ilahi yang menyatakan kebenaran. Engkau telah diampuni, engkau tetap terpilih, engkau tetap dikasihi. Kadang malaikat datang dengan koreksi. Mereka memberi peringatan lewat mimpi tentang jalan yang harus dihindari, atau orang yang sebaiknya ditinggalkan. Itu pun bentuk belas kasihan. Alih-alih meninggalkanmu, surga mengirim petunjuk untuk melindungi agar engkau tak terjatuh lagi. Di lain waktu, kunjungan malaikat memulihkan keberanianmu. Setelah Petrus menyangkal Yesus, ia ditimpa rasa bersalah berat. Namun setelah kebangkitan, malaikat memberi petunjuk kepada perempuan-perempuan untuk "Pergilah dan kabarkan kepada murid-murid dan Petrus bahwa ia mendahului kamu." Bahkan dalam kejatuhan Petrus, surga memastikan namanya tetap diingat. Yang terpilih, begitu pula untukmu. Ketika rasa bersalah berbisik, "Kau selesai," surga berteriak, "Kau masih termasuk." Malaikat pun berperang dalam medan yang tak tampak demi dirimu. Musuh menuduhmu di hadapan Allah, seperti yang terjadi pada Ayub. Tetapi malaikat-malaikat dikirim untuk membela, menutupi, dan memastikan takdirmu tak dicuri. Selamat dari bahaya sempit, keberpihakan yang tak terduga, perlindungan yang tak dapat kau jelaskan. Itu semua intervensi malaikat yang bekerja di balik layar yang terpilih. Banyak dari kalian telah mengalami ini. Setelah kesalahan terendah, kau merasakan penghiburan aneh ketika berdoa, menerima firman dari seorang sahabat yang menusuk hati, atau bermimpi tentang malaikat yang mengelilingimu. Ini semua tanda-tanda. Surga belum meninggalkanmu. Surga kini lebih dekat dari sebelumnya. Pahami dengan tegas. Rasa bersalah bersifat sementara, tetapi kasih karunia kekal. Kunjungan malaikat adalah cara Allah mengingatkan bahwa kisahmu belum berakhir. Musuh ingin membuatmu terjebak pada penyesalan, tetapi malaikat dikirim untuk mendorongmu maju ke dalam penebusan. Jika kau membaca ini dan pernah merasakan kehadiran malaikat di masa tergelapmu, tulislah angel atau mercy di bawah. Nyatakan itu dengan lantang. Kesaksianmu adalah bukti bahwa Allah tidak pernah pergi. Terpilih, jangan lari dari perjumpaan malaikat, peluklah. Doakan supaya diberi kecakapan untuk membedakan. Minta Tuhan membuka mata rohanimu. Malaikat tidak diutus untuk memuliakan diri mereka sendiri. Mereka diutus untuk mengarahkanmu kembali kepadanya. Mereka adalah utusan, pelindung, dan pengingat bahwa takdirmu tetap utuh. Ketika rasa bersalah menekan dadamu, berhentilah sejenak dan tarik napas. Bisikkan pada dirimu, "Aku terpilih. Aku telah diampuni.
surga masih menyertai aku. Di saat itu kau akan merasakan kedekatan utusannya. Kehadiran mereka akan mengangkatmu, menguatkanmu, dan mengingatkanmu akan kebenaran yang tak tergoyahkan. Dosa tidak membatalkan panggilanmu, dan rasa bersalah tidak dapat menghapus takdirmu. Yang terpilih, kunjungan malaikat di musim-musim rasa bersalah adalah bukti bahwa kasih karunia Allah lebih besar daripada kesalahanmu. Kau tidak ditinggalkan, kau tidak dilupakan, engkau tetap miliknya. Yang terpilih, dosa-dosamu bukanlah akhir dari kisahmu. Justru, mereka adalah ladang tempat buah transformasi mulai bertumbuh. Setiap tersandung, setiap kegagalan, setiap air mata telah dipakai oleh Allah sebagai bahan mentah untuk membentuk versi dirimu yang lebih teguh, lebih bijak, dan lebih berkuasa. Yang terpilih tidak dibiarkan hancur. Yang terpilih bangkit lebih kuat. Dan ketika kamu bangkit, kamu tidak kembali seperti semula. Kamu bangkit dengan bara baru, hikmat baru, dan otoritas baru. Transformasi pertama adalah kekuatan roh. Sebelum terjatuh, mungkin kamu mengira imanmu sudah kuat, tetapi hanya melalui ujianlah kekuatan sejati tampak. Saat kamu berbuat salah, bertobat, dan bangkit kembali, otot-otot rohanimu berkembang. Kamu belajar ketangguhan. Kamu menemukan bahwa bahkan dalam kelemahan, kamu mampu berdiri lagi. Bangkit dari dosa menjadikanmu tak tergoyahkan karena kamu tahu kegagalan bukanlah akhir. Transformasi kedua adalah hikmat. Dosa adalah guru yang keras tetapi pelajarannya tak terlupakan. Kini kamu memahami taktik musuh. Kamu melihat bagaimana kompromi kecil bisa mengantar pada perangkap besar. Kamu lebih cepat menangkap tanda bahaya. Hikmat ini tak ternilai karena mempersenjatai dirimu untuk pertempuran di depan. Ia juga memampukanmu menuntun orang lain menjauhi jurang yang sama. Transformasi ketiga adalah belas kasih. Sebelum jatuh, mungkin kamu cepat menghakimi. Namun setelah merasakan rasa bersalah sendiri, kamu mengerti beban yang mereka pikul. Belas kasih tumbuh di dalammu dan kamu mulai melayani dengan kelembutan. Orang percaya pada kata-katamu karena mereka merasakan ketulusanmu. Mereka tahu bahwa kamu telah menapaki lembah yang sama. Transformasi keempat adalah keberanian. Setelah kamu bangkit dari rasa malu, pendapat orang tidak lagi jadi belenggu. Kamu berhenti bersembunyi. Kamu mulai berbicara. Kesaksianmu berubah menjadi senjata. Keberanian ini mengejutkan mereka yang mengira kamu sudah selesai. Mereka mengharapkanmu tetap diam, tetapi sebaliknya suaramu bergema lebih nyaring dari sebelumnya. Transformasi kelima adalah keintiman yang mendalam dengan Allah. Dosa mungkin menimbulkan jarak, namun pertobatan menarikmu lebih dekat. Kini kamu memegang kehadirannya dengan cara yang baru. Kamu berdoa dengan kerinduan. Kamu beribadah dengan air mata. Kamu menghargai pesan ilahi, mimpi-mimpi profetik dan kunjungan malaikat karena kamu tahu bagaimana rasanya berjalan tanpa semuanya itu. Keintiman itulah fondasi kekuatanmu. Yang terpilih perubahanmu tampak nyata. Mereka yang mengenalmu pada musim paling rendah akan tercengang oleh otoritas yang kini kau bawa. Kata-katamu akan menembus lebih dalam. Hadirmu mampu mengubah suasana. Ini bukan karena dirimu sendiri, melainkan karena Allah menempa dirimu dalam api. Kamu bukan lagi bahan mentah. Kamu telah dimurnikan menjadi emas. Transformasi juga membuka tujuan hidup. Dosa-dosamu, yang dulu menjadi senjata rasa malu, berubah menjadi kesaksian harapan. Kamu menemukan dirimu berbicara kepada mereka yang sedang mengalami apa yang pernah kau lalui. Pintu-pintu mulai terbuka untukmu. Untuk menguatkan, menuntun, mengajar. Inilah takdir yang mulai terungkap. Allah mempercayaimu untuk bangkit, dan sekarang Dia mempercayakan orang lain kepadamu. Pahami ini. Bangkit lebih kuat bukan berarti kamu tak akan pernah bergumul lagi, tetapi arti bergumul itu tak lagi mendefinisikanmu. Kini kamu berperang dengan keyakinan. Kamu tahu kasih karunia lebih besar daripada rasa bersalah. Kamu tahu kegagalan tak bisa membatalkan panggilan. Kamu berjalan dengan kepastian bahwa Allah telah menyatakan kemenangan atas hidupmu. Transformasi memberi otoritas dalam doa.
Ketika kau menjadi perantara, sorga mendengarkan karena suaramu memiliki bobot. Mengapa? Karena kamu tidak berdoa dari teori. Kamu berdoa dari pengalaman. Kamu tahu bagaimana rasanya terperangkap dan bagaimana rasanya bebas. Keaslian itu mengguncang alam rohani. Yang terpilih transformasimu membuat musuh gentar. Ia hendak menjadikan dosamu sebagai kuburanmu. Tetapi sebaliknya dosa itu melahirkan seorang pejuang. Ia ingin rasa bersalah membungkammu. Namun kenyataannya itu menghadiahkanmu kesaksian yang lebih lantang. Ia berharap malu mengasingkanmu. Tetapi justru menjadikanmu penuh belas kasih. Segala yang dimaksudkan untuk kejahatan telah dibalik menjadi kekuatan. Jika kamu tengah berjalan dalam transformasi ini, nyatakanlah sekarang. Komentarlah Stronger atau 99 di bawah ini. Biarkan dunia tahu bahwa kejatuhanmu bukanlah penutup, ia membentukmu. Yang terpilih bangkit lebih kuat adalah takdirmu. Kamu tidak akan tetap dalam rasa bersalah. Kamu tidak akan tetap dalam dosa. Kamu akan bangkit. Dan ketika itu terjadi, kejutannya akan besar. Bahkan mereka yang telah menulis akhir hidupmu akan tak punya pilihan selain mengakui tangan Allah atas hidupmu. Ingat selalu, kamu tidak didefinisikan oleh kejatuhan, tetapi oleh kebangkitanmu. Karena kamu terpilih, kebangkitanmu tak terelakkan. Penutup profetik dan panggilan tindakan. Yang terpilih, dengarkanlah pesan penutup ini dengan segenap rohmu. Segala yang telah kau alami, setiap kegagalan, setiap dosa, setiap tetes air mata, bukanlah kebetulan. Allah mengizinkannya. Bukan agar kamu binasa, melainkan agar kamu diubah. Ia membiarkan terpeleset supaya kamu menemukan belas kasihannya. Ia membiarkan kelemahan supaya kamu mengetahui kekuatannya. Ia membiarkan rasa bersalah supaya kamu mencicipi kasih karunia-Nya. Dan sekarang Dia menyatakan kepadamu, kamulah yang tetap terpilih. Kamulah milikku. Masa depanmu lebih besar dari masa lalumu. Inilah pesan ilahi untukmu. Dosa-dosamu tidak mendiskualifikasimu. Sebaliknya mereka mengkualifikasimu untuk belas kasih yang lebih dalam, hikmat yang lebih besar, dan iman yang lebih kuat. Musuh mengira kejatuhanmu akhir cerita, tetapi Allah mengubahnya menjadi awal babak baru. Kamu bangkit lebih kuat. Kamu bangkit dimurnikan. Kamu bangkit dengan kesaksian yang akan mengguncang bangsa-bangsa. Yang terpilih jangan malu akan ceritamu. Mimpi profetikmu, kunjungan malaikat, perjumpaan rohanimu. Semuanya menegaskan bahwa sorga masih berbicara padamu. Pengalaman-pengalaman itu tidak diberikan kepada yang ditolak. Mereka diberikan kepada yang dikasihi. Dan kamu yang terpilih adalah yang dikasihi. Panggilanmu aman. Takdirmu tetap utuh. Dosa-dosamu adalah bab, bukan akhir. Allah merajut setiap kesalahan menjadi kesaksian yang memuliakan namanya. Apa yang dulu membuatmu menangis akan kelak membuatmu bersorak sukacita. Apa yang pernah menimbulkan malu akan menjadi jalan terobosan bagi orang lain. Inilah indahnya menjadi terpilih. Tidak ada yang terbuang. Maka aku berbicara ramalan ini atasmu. Musimmu yang berikutnya tidak akan ditandai oleh rasa bersalah, tetapi oleh kasih karunia. Malam-malammu tidak lagi dipenuhi rasa malu, melainkan mimpi-mimpi profetik penuh pengharapan. Harimu tidak lagi dibebani ketakutan, melainkan diangkat oleh kekuatan malaikat. Kamu akan berjalan dalam kebebasan, dan kesaksianmu akan membuka kebebasan bagi orang lain. Yang terpilih, transformasimu sudah tampak di alam roh. Sorga bersukacita atas kebangkitanmu. Musuh gemetar melihat ketahananmu. Dunia segera akan menyaksikan kilaumu. Jangan menyerah sekarang. Angkat kepalamu. Langkahkan kaki dengan gagah dalam panggilanmu. Jika firman ini untukmu, nyatakanlah di komentar. Tulislah angka 77 sebagai tanda konfirmasimu. Biarkan dunia melihat imanmu dan jangan simpan pesan ini untuk diri sendiri. Bagikan pada sesama yang terpilih yang masih terjebak dalam rasa bersalah. Jadilah saluran yang membawa harapan. Sebelum beranjak, berlanggananlah ke bijak semenit, ketuk ikon lonceng dan tetaplah terhubung. Saluran ini adalah tempat perlindunganmu untuk pesan ilahi, wawasan profetik, dan perjumpaan rohani.
Setiap kata yang kau dengar di sini akan menajamkan imanmu dan menguatkan langkahmu. Yang terpilih aku tinggalkan berkat ini untukmu. Biarlah bekas lukamu berkilau layaknya permata. Biarlah kesaksianmu berbicara lebih keras daripada rasa malu. Dan biarlah hidupmu menjadi nubuat yang hidup tentang penebusan. Kejatuhanmu bukanlah akhir. It was to like persevere. Kebangkitanmu tak terhentikan. Sukacitamu tak terelakkan. Ingat selalu Allah berfirman, Aku membiarkanmu tersandung tapi hanya supaya aku dapat mengangkatmu lebih tinggi. Dan sekarang, yang terpilih, kebangkitan.